Shalom adik-adik semua. Sebelum mengikuti ibadah online Bethany Kids ini, ada beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan ya. Yaitu yang pertama, tidak boleh makan selama ibadah berlangsung. Yang kedua, tidak boleh tiduran selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, waktu mendengarkan firman Tuhan, didampingi papa mama ya adik-adik, supaya adik-adik bisa jelas dan mengerti akan firman Tuhannya. Yang keempat, ikuti ibadah dari awal sampai selesai adik-adik, supaya adik-adik mendapat berkat rohani. Mari adik-adik menyenangkan hati Tuhan Yesus dimanapun adik-adik berada. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Amin. Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Apa kabar kalian semua hari ini? Kakak-kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Ya, hari ini kita akan memulai ibadah. Kita akan mulai memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita akan ice breaker. Apa kak? Ya, ice breakernya adalah adik-adik bangkit berdiri semuanya dan ikuti gerakan kakak-kakak yang ada di depan sini ya. Adik-adik perhatikan gerakan kakak-kakak ya. Kalau kakak bilang haleluya, adik-adik ikutin gerakan kakak-kakak di sini. Oke? Nah, Siap kak? Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Haleluya. Adik-adik siap? Siap. Oke, kakak-kakak siap? Siap. Kita mulai sekali lagi. 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Lebih cepat kak. Haleluya. Lebih cepat kak. Haleluya. Yeay. Kita akan memulai. Kita akan menyanyikan pujian setinggi-tingginya lagi. Lebih tinggi kasih Yesusku, lebih dalam kasih Yesusku, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, melakukan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melakukan segalanya. Lebih tinggi kasih Yesusku, lebih dalam kasih Yesusku, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, melakukan segalanya. 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 Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Kakak-kakak masih semangat untuk memuji Tuhan? Semangat! Kita nyanyikan pujian I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Deep down, deep down, deep down in my heart. Oh, deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget.
dalam sekali cintaku dalam sekali. Yeay. Kakak masih semangat memuji Tuhan? Semangat dong. Kak Ria masih semangat memuji Tuhan? Semangat. Kak Lili masih semangat memuji Tuhan? Semangat, Kak. Adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Kita nyanyikan pujian sekali lagi. Kita nyanyikan Happy Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan menyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Shalom adik-adik Betani Kids ya. Nah, setelah kita memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik yang ada di rumah yang belum duduk dengan baik, yuk sekarang duduk dengan baik. Sikap doa yang baik ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo tangannya dilipat, matanya ditutup, ikutin Kak Susi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih
kami sudah memuji Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami supaya kami membuka hati kami, membuka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, namaku Sisi. Aku ini salah satu muridnya Kak Susi. Nah, bagi yang belum tahu, kenalin ya, namaku Sisi. Siapa? Namaku Sisi. Aku hari ini mau cerita sama kalian. Aku kemarin dimarahin mama. Enggak mama aja, dimarahi papa, dimarahi ibu guru. Kenapa? Soalnya aku bohong. Aku tuh bohong. Waktu mama bilang gini, ayo hari Sabtu ini ada ibadah online. Sisi lihat ibadah online ya. Aku bilang, iya ma, aku lihat ibadah online. Padahal kamu tahu nggak teman-teman? Aku ini bentar ya. Kalau mama bilang, Sisi ibadah online, aku bilang iya. Tapi aku nggak lihat ibadah online. Aku main gadget. Mama kan nggak tahu. Aku main gadget. Terus kalau ditanya sama mama, aku jawabnya sudah lihat ma. Dan cerita Alkitabnya itu aku ngawur. Kan mama nggak tahu, ya kan? Terus kalau mama kan sekarang ini itu belajarnya di rumah, teman-teman. Kalau sudah belajar di rumah, mama juga tanya, Sisi sudah selesai PR-nya? Aku jawab saja sudah. Mama kan nggak tahu. Aku tapi nggak kerjain tugasnya. Aku mainan handphone terus, aku main gadget terus. Apalagi aku punya satunya ini. Aku mainan Nintendo Switch. Mama nggak tahu sampai suatu hari mama marah. Soalnya ketahuan kalau aku bohong. Ibu gurunya telepon ke mama, katanya nilainya aku jelek semua. Soalnya aku nggak pernah ngumpulin tugas. Terus mama tanya, sambil marah mama tanya, kenapa Sisi nggak kerjain tugas? Ya aku diem aja sih. Pertama aku takut sama mama. Ya udah aku diem aja. Aku bilang loh aku sudah kerjain. Loh aku bohong lagi sama mama. Terus waktu itu aku masih inget loh, mama itu bilang ayo ibadah online. Nah sama seperti yang kemarin-kemarin, kan mama nggak tahu. Ya aku buka handphonenya bukan ibadah online, aku bukanya mainan. Sampai suatu hari mama tiba-tiba ke kamar, mama ngelihat HP-ku. Terus mama tahu kalau aku bohong lagi. Aku dimarahin sama mama. Terus aku jadi berpikir-pikir, iya ya, kenapa aku ini suka bohong? Kan waktu itu Kak Susi itu loh pernah cerita di sekolah minggu kalau kita itu harus berkata jujur, gak boleh bohong-bohong. Terus aku diem-diem sambil aku berpikir, kenapa ya aku kok suka bohong ya? Aku mulai lagi berpikir, mengingat-ingat ceritanya Kak Susi. Waktu itu Kak Susi bercerita tentang kejujuran loh. Nah, tokoh Alkitab yang dibawakan Kak Susi itu Kain dan Habel, betul, Kain dan Habel. Nah, sebentar ya, saya inget-inget lagi ya ceritanya Kak Susi. Tunggu ya, tunggu.
manusia pertama yang Tuhan ciptakan bernama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, taman yang begitu indah yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tetapi mereka tidak menaati perintah Tuhan sehingga mereka harus pergi meninggalkan taman itu. Beberapa waktu kemudian, Hawa melahirkan seorang bayi laki-laki pertama yang diberi nama Kain. Dan bayi laki-laki yang kedua diberi nama Habel. Adam dan Hawa sangat mengasihi Kain dan Habel. Mereka merawat dengan penuh kasih sayang hingga Kain dan Habel tumbuh menjadi dewasa. Kain bekerja sebagai petani, menanam buah-buahan, sayur-sayuran, dan padi. Sedangkan Habel bekerja sebagai gembala kambing domba. Habel sangat mengasihi kambing domba yang sudah Tuhan percayakan kepada Habel. Sedangkan Kain berbeda dengan Habel. Kain penuh dengan iri hati kepada adiknya. Tidak hanya menyayangi kambing domba saja, tetapi Habel juga mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi orang tuanya, dan mengasihi kakaknya. Sampai suatu waktu, tibalah mereka memberikan korban persembahan kepada Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur buat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan buat mereka. Habel begitu mempersiapkan dengan baik korban persembahan itu. Habel ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus sebagai ucapan terima kasihnya. Habel memberikan persembahan berupa anak sulung kambing domba beserta lemak-lemaknya. Sedangkan Kain memberikan persembahan berupa hasil dari ladangnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, padi dan sebagainya. Ketika mereka sama-sama memberikan korban persembahan itu, korban persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan Yesus. Bukan karena apa yang dibawa oleh Kain, tetapi Tuhan tahu isi hati dari Kain. Hati Kain penuh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Kain melihat korban persembahan dari Habel yang diterima oleh Tuhan Yesus, membuat Kain menjadi semakin marah, menjadi semakin iri hati kepada adiknya yaitu Habel. Karena dengan kemarahannya dia, dengan iri hati yang dia miliki, Kain memiliki rencana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Suatu waktu, Kain mengajak adiknya untuk pergi ke ladang. Adiknya yang sangat mengasihi Kain nurut dengan Kain. Mereka pergi bersama-sama ke ladang Kain. Dan setibanya mereka di ladang, Kain memukul Habel, memukul Habel. Kain memukul menggunakan batu hingga Habel meninggal. Dan ketika Kain tahu bahwa Habel sudah meninggal, Kain segera meninggalkan ladangnya. Kain pergi menuju ke rumahnya. Dan seketika di dalam perjalanan menuju ke rumahnya, ada firman Tuhan datang kepada Kain. Terdengar suara Tuhan Yesus yang bertanya kepada Kain, "Di mana adikmu berada?" Dengan nada yang kesal, Kain menjawab, "Aku tidak tahu di mana Habel, karena aku bukan penjaga Habel." Kain lupa bahwa ada sepasang mata, yaitu mata Tuhan Yesus yang selalu melihat anak-anaknya. Tuhan tahu bahwa Kain sudah berbohong karena Kain berkata tidak tahu di mana Habel berada. Padahal Kain sudah melakukan hal yang tidak baik kepada Habel. Karena Tuhan sangat mengasihi Kain, Tuhan ingin Kain berubah untuk tidak mempunyai rasa iri hati dan bohong. Maka Tuhan Yesus memberikan hukuman kepada Kain. Kain diberi hukuman untuk meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan ladangnya, dan hidup mengembara ke tempat yang lain. Mendengar
hukuman yang diberikan Tuhan Yesus. Kain berkata, kenapa hukumanku lebih berat dari apa yang aku lakukan kepada Habel? Bagaimana jika aku pergi mengembara, ada orang yang jahat yang akan memukul aku hingga aku meninggal? Tuhan berkata, aku akan memberikan tanda kepadamu dan tidak seorang pun dapat melukai kamu. Kemudian dengan berat hati, Kain meninggalkan tempat tinggalnya dan ladangnya. Kain hidup mengembara. Karena apa? Karena Kain salah satunya apa? Adik-adik, karena Kain salah satunya berkata bohong, tidak jujur kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan memberikan hukuman kepada Kain. Teman, setelah aku mengingat-ingat ceritanya tentang Kain dan Habel itu yang dibawakan Kak Susi, aku jadi keinget aku nggak boleh berbohong-bohong lagi. Aku nggak mau seperti Kain dihukum sama Tuhan karena bohong. Akhirnya aku menyesal karena aku suka bohong sama mama dan papa. Aku suka bohong sama ibu guru. Kemudian aku berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mengingatkan aku dengan cerita Alkitab tentang Kain dan Habel, bahwa aku gak boleh bohong-bohong Tuhan. Ampuni aku kalau kemarin aku suka bohong Tuhan. Tapi aku berjanji, aku mau berusaha Tuhan. Aku mau jujur kepada siapapun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kemudian teman-teman, aku datangi mama dan papa. Aku bilang, Ma, Pa, aku minta maaf. Kemarin aku sudah bohong sama mama, sama papa. Kalau ibadah online, aku nggak ibadah online. Aku mainan gadget. Terus kalau suruh bikin PR, aku juga nggak bikin PR, Ma. Aku mainan gadget juga. Maaf ya, Ma, aku sudah bohong. Tapi aku berjanji sama mama dan papa, aku mau jadi anak yang jujur, nggak mau bohong-bohong lagi. Nah, terus aku lega. Karena apa? Mama dan papa ternyata nggak memarahi aku lagi. Aku dipeluk sama mama papa. Kemudian aku didoakan supaya aku juga berubah jadi anak yang jujur. Demikian ceritaku, pengalamanku tentang kebohongan. Dan aku berjanji nggak akan bohong-bohong lagi, teman-teman. Nah, dari cerita Alkitab tadi, Tuhan ingin mengajarkan kita supaya kita menjadi anak-anaknya yang jujur. Jujur itu apa sih Kak Susi? Jujur itu adalah berkata apa adanya, tidak bohong-bohong, berkata sesuai dengan kenyataan. Adik-adik, ayo siapa adik-adik yang ada di rumah yang masih suka berbohong? Nah, Kakak Susi pun juga pernah berbohong loh. Tapi Kakak Susi hari ini pun juga diingatkan supaya Kakak Susi berkata jujur. Ayo adik-adik, hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau belajar ya. Kakak Susi pun juga akan belajar untuk apa? Untuk berkata jujur, berkata apa adanya, tidak suka bohong-bohong lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi berkat buat orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Yuk, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau masih banyak Tuhan kami suka berbohong Tuhan. Terhadap Engkau, terhadap orang tua kami, terhadap saudara-saudara kami, dan mungkin terhadap guru-guru kami Tuhan. Tapi terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak
seperti kain Tuhan. Kami nggak mau berbohong seperti kain Tuhan. Malam hari ini kami mau belajar, kami mau berjanji kepada Engkau supaya kami Tuhan hidup jujur, berkata jujur, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhanlah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhanlah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Hai friends, mari kita memuji Tuhan. Hari ini aku mau nyanyi 2 lagu. Good morning para guru juga. Aku akan nyanyi King Kong badannya besar dulu. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, leher panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yeay. Yang kedua, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Yeah, I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Bye. Wait, I want to talk. Subscribe and give like. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dadah. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekaligus kita akan berdoa syafaat. Namun sebelum itu kita nyanyikan pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
Mari adik-adik semua kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami telah selesai beribadah. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati adik-adik yang ada di rumah. Engkau berkati kesehatan mereka. Bila mereka dapat bergabung bersama-sama dalam ibadah-ibadah berikutnya. Engkau berkati papa mama mereka Tuhan Yesus. Kakak, adik mereka. Engkau berkati Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan selalu menyertai mereka dan Tuhan selalu melindungi adik-adik yang ada di rumah. Biarlah Tuhan yang memberikan kepintaran, kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang. Tuhan anugerahkan buat adik-adik dan kedua orang tua yang ada di rumah pada saat ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa biarlah bangsa Indonesia dipulihkan oleh Tuhan dan bangsa Indonesia kembali dapat menjalani aktivitas seperti biasanya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan akan terjadi di dalam bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.